Itu kitab. Akhir ma qara'na hadis an as-silah wal mukafi'. Wa hal yastawiyan? Apakah sama? Apakah sama? As-silah wal mukafi'? La. La yatasawa. Al-mukafi' hanya kalau diziarahi maka dia balas menziarahi. Bas. Kalau tidak diziarahi, ada apa saya datang ke dia, begitu. Ini bukan silaturahmi. Silaturahmi justru ketika saudaramu lama tidak menghubungimu, kamu menghubungi dia. Apa kabarnya? Kaif halak? Bukhair. Kalau lama tidak datang, kamu datangi dia. Itu baru silaturahmi. Yani tasil man qata'ak. Tasil man qata'ak. Engkau hubungi orang yang memutus hubungan denganmu. Dan itu termasuk min bab idfa' billati hiya ahsan. Masuk dalam bab idfa' billati hiya ahsan. Wa ba'dahu bab fadlu man yasil dar rahim adh-dhalim. Ini termasuk idfa' atau min bab idfa' billati hiya ahsan. Termasuk dalam bab membalas kejelekan dengan kebaikan. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Malik ibn Ismail qala haddatsana Isa ibn Abdul Rahman an Talha an Abdul Rahman ibn أوسجة عن البراء قال جاء أعرابي فقال يا نبي الله علمني عملا يدخلني الجنة قال لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة اعتق النسمة وفك الرقبة. Hadis yang sudah kita baca kemarin. Disebutkan dengan sahih sebagaimana dalam kitab Al-Mishkah, Mishkatul Masabih, dan At-Targhib. Bahwasanya dari Talha, dari Abdurrahman ibn Awsajah, dari Al-Bara. Qala jaa Arabi, datang seorang Arab Badui, Arab gunung, yang biasanya memang demikian keadaannya. Dia bertanya dan mengatur kadang-kadang, karena memang adabnya Badui sering demikian. Dia mengatakan, ya Nabi Allah, ajari kami amalan yang memasukkan aku ke dalam jannah. Dan kalau saja engkau meringkas khutbahnya, laqad aradta al-mas'alah a'tiqin nasamah wa fukar raqabah. Maka dijawab oleh Nabi SAW, merdekakan nasamah. Nasamah adalah jiwa. Wa fukar raqabah, dan lepaskan belenggu. Maka Arabi tadi melihat bahwa itu sama. Merdekakan jiwa dan melepaskan belenggu. Maknanya memerdekakan budak. Melepaskan belenggu juga memerdekakan budak. Sebagaimana dalam Al-Quran, fakku raqabah. Maknanya memerdekakan budak. I'tiqin nasama juga sama. Memerdekakan jiwa. Awalaisata wahida. Ya Rasulullah, bukankah itu satu? La, kata Nabi, tidak. Itqun nasamah, yang namanya memerdekakan jiwa, antu'tiqan nasamah, engkau memerdekakannya. Tetapi fakur raqabah, tapi melepaskan belenggu, maknanya antu'ina 'ala raqabah, engkau membantu seseorang. Al-munihah, ar-rughub, yang memberikan, dikatakan di sini dalam syarahnya atau dalam ta'liqnya, munihah hiya al-'atiyah,
Munihah maknanya atiyah, pemberian. Ar-rughub adalah yang diinginkan. Dan biasanya yang dimaksud adalah unta. Karena rata-rata orang Arab suka. An-naqah ghaziratul laban. Unta yang susunya banyak. Yang susunya ghazirah, deras. Sehingga dikatakan rughub dari kata raghabah. Raghabah maknanya kesukaan. Munihatur rughub artinya pemberian yang sangat disukai. Pemberian yang sangat disukai sering diterjemahkan unta yang banyak susunya. Wal muradu huna naqatun aw syatun yu'tiha sahibuha liyantafi' bilabaniha. Yang dimaksud dalam hadis ini adalah engkau memerdekakan atau melepas belenggu seseorang, artinya engkau bantu dia dengan apa yang dia sukai. Dengan onta atau kambing yang banyak susunya, yang mereka bisa memanfaatkan susunya. Wa wabariha madamat tadirru, selama dia masih mengalir atau masih mengeluarkan susunya. Berarti itu adalah salah satu contoh dari faqr raqabah, melepaskan belenggu. Khalilun a'azakumullah. Yang penting sampai ke sana. Sampai enggak? Hah? Oh, nyampe sana enggak apa-apa. Baik. Berarti apa makna itqu raqabah? Barakallahu fikum. Berbeda dengan a'tiqun nasamah. Kalau a'tiqun nasamah memerdekakan budak. Tetapi fakku raqabah yang dimaksud dalam hadis ini bukan memerdekakan budak, tetapi melepaskan seseorang dari belenggu-belenggu kesusahan. Melepaskan seseorang dari belenggu-belenggu kesusahan. Dicontohkan di sini, engkau berikan munihatur rughub, apa-apa yang disukai oleh mereka, yang dibutuhkan oleh mereka. Atau al-fai' ala dirrahim, atau pemberian kepada kerabat-kerabat. Dirrahim, yakni kerabat yang masih punya hubungan silaturahmi. Fa'in lam tutiq dzalik, kalau engkau tidak mampu, fa'mur bil ma'ruf, maka termasuk kebaikan yang akan masukkan surga adalah engkau perintahkan dengan kebaikan-kebaikan mereka. Wanha 'anil munkar, dan laranglah dari kemungkaran-kemungkaran. Fa in lam tutiq dzalik, kalau juga tidak mampu, fakuffa lisanaka illa min khairin, maka lepaskanlah atau tahanlah lidahmu. Kuffa lisanak, tahan lidahmu, illa min khair, kecuali dari kebaikan yang terkandung dalam hadis, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, nah, falyaqul khairan aw liyasmut. Hendaklah berkata benar atau diam. Fiqhul hadis. Min al-a'mal al-mujibah lil jannah, di antara amalan-amalan yang masukkan dalam surga adalah al-ihsan. Al-ihsan, perbuatan baik, ya. Hissi wal ma'nawi. Apakah yang hissiyah atau yang ma'nawiyah? Hissi itu yang kelihatan bendanya, ma'nawi yang tidak terlihat bendanya. Ilal aqarib bil 'athfi. Bagaimana berbuat baik kepada kerabat-kerabat di antaranya? Bil 'athfi war ruju' ilaihim bil bir. Apakah dengan 'athf, dengan sikap yang baik pada mereka, dengan menghubungkan silaturahmi pada mereka, dengan kebaikan-kebaikan pada mereka, atau dengan memberikan unta, kambing yang memberikan susu yang banyak? Itu kebaikan-kebaikan. Al-qasim ila qismain, ma'nawiyah wa hissiyah. Hissiyah, ngasih uang, ngasih unta,
yang paling disukai. Apa dalam hadis? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang sampai dia menyukai untuk saudaranya apa yang dia sukai untuk dirinya. Saya suka ini. Justru diberikan pada saudaranya. Biar saudaranya senang seperti aku senang. Ini sudah sempurna imannya. Justru memberikan yang terbaik. Berbeda dengan mereka-mereka yang ngatur barangnya, atur hartanya. Ini bagus, masih bagus. Ini udah layak dibuang nih. Mau nggak? Ambil. Ini kayaknya udah layak dibuang. Mau nggak? Ambil. Ini barakallahu fiikum. Berbeda dengan yang tadi. Walaupun itu kebaikan juga, tetapi kecil nilainya. Karena kalaupun tidak dikasihkan orang lain, dia akan buang. Baik. Tetapi yang dikatakan iman yang sangat tinggi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dia tidak sempurna imannya sampai memberikan pada saudaranya apa yang dia sukai. Yang dia suka untuk dirinya, dia kasihkan orang lain. Ini barakallahu fikum yang dikatakan dengan kebaikan. Dan itu semua hissi, ada bandanya, ada barangnya. Yang maknawi seperti apa? Yang maknawi, kamu ketemu Assalamualaikum dengan senyum saja, itu sudah kebaikan. Kamu ngasih apa sama dia? Ya memang gak ada barangnya, tapi kamu ngasih sesuatu, kebaikan. Apa itu? Senyum pada saudaramu, itu sedekah. Ibtisamuka li akhika sedekah. Senyummu pada saudaramu, sedekah. Demikian pula pada kerabatmu, pada saudaramu, termasuk berbakti pada orang tua. Assalamualaikum, senyum, mah, kaif halak, bekhair. Gimana sakitnya, gimana ininya, gimana itunya. Itu sudah senang dia. Dan itu kebaikan. Tidak perlu kita pakai modal apapun. Enggak memberikan benda, enggak memberikan harta, tetapi itu memberikan sesuatu yang lebih nilainya dari sekedar benda-benda. Yaitu perhatian pada orang tuanya, perhatian pada kakak dan adiknya, perhatian pada saudara-saudaranya, perhatian pada kerabatnya. Dan itu bab kita yang sedang dibahas. Yaitu bab silaturahmi. Menghubungkan silaturahmi. Bagaimana kalau ternyata kerabatnya itu zalim? Apa yang kita lakukan? Tolonglah saudaramu. Zaliman atau mazluman. Tolonglah saudaramu, apakah dia berbuat zalim ataupun dizalimi? Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ammal mazlum, adapun yang terzalimi, kami paham. Bagaimana kami tolong dia? Tapi yang zalim, kaifa nansuruh? Bagaimana kita menolongnya? Orang zalim kok ditolong? Iya, tolong dia. Hentikan dari kezalimannya. Unsur akhaka zaliman atau madluman. Tolong saudaramu, apakah dia zalim atau madlum? Tolong saudaramu, apakah dia berbuat zalim atau dia terzalimi? Unsur akhaka zaliman atau madluma. Kalau madlum, tentunya ditolong, selamatkan dia dari orang yang menzaliminya, kasihan. Itu saudaramu. Amma zalim, kalau dia zalim, maka cegahlah dari kezalimannya. Jangan ya akhi, itu akan mencelakakan engkau sendiri dunia akhirat. Akan menyusahkan dirimu. Engkau akan begini, engkau akan begitu. Jangan. Belum lagi dosanya di akhirat nanti. Belum lagi ancaman Allah Subhanahu wa taala. Itu nasihat namanya. Dan apakah termasuk dalam hadis ini? Naam. Fa in kunta la tutiq dzalik fa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Kalau engkau tidak mampu untuk memberikan unta, kambing, paling tidak kamu berikan amar ma'ruf nahi munkar. Kamu berikan nasihat. Mahal mana harganya? Nasihat dengan unta yang dikatakan tadi munihatur raghub. Mana lebih mahal? Nasihat lebih mahal. Nasihat lebih mahal. Bahkan itu aghla syai', yang paling berharga di muka bumi adalah ilmu. Ilmu. Yang tadinya dia tidak tahu, jadi tahu. Yang tadinya dia jelek jadi baik. Yang tadinya dia berbuat kemunkaran, berhenti dari kemunkaran. Yang tadi dia tidak tahu kalau itu ma'ruf, dia tahu.
itu barakallahu fikum, akan dia amalkan dan akan mendapatkan pahala jannah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan akan menjadi jariyatan lak, akan menjadi jariyah, pahala yang mengalir. Kamu pernah menasehati dulu dan dia kerjakannya sampai hari ini, itu pahalamu sampai hari ini mengalir. Sejak dikasih tahu kamu, dia kerjakan terus. Maka apa yang dikerjakan oleh dia, kamu ikut dapat pahalanya. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa yang menunjukkan satu kebaikan, kafa'ilih. Dia seperti pelakunya. Dapat pahalanya. Dapat kebaikannya. Maka barakallahu fikum. Ini bab yang kemarin dijelaskan sedikit agar lebih jelas. Yang berikutnya, babun man wasala rahimahu fil jahiliyah thumma aslam. Bagaimana dengan orang yang menghubungkan silaturahmi, berbuat baik kepada kerabat-kerabatnya di masa jahiliyah, kemudian masuk Islam? Apakah ada nilainya? Orang kafir berbuat kebaikan-kebaikan, menghubungkan silaturahmi, bersikap baik, banyak membantu, banyak menolong, masya Allah, akhlaknya thayyibah, khususnya kepada kerabat-kerabatnya, para familinya, kemudian masuk Islam. Apakah yang dia kerjakan di masa jahiliyah ada nilainya atau hilang haba'an mansura? Qala al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abu al-Yaman qala akhbarana Shu'aib an az-Zuhri qala akhbarani Urwah ibn Zubair anna Hakim ibn Hizam akhbarahu annahu qala للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صلة أو عتاقة وصدقة فهل لي فيها أجر؟ Disebutkan sanadnya oleh Imam Bukhari sampai kepada Hakim ibn Hizam, mengabarkan kepadanya bahwa dia berkata kepada Nabi, "Ara'aita, bagaimana pendapatmu wahai Rasul? Umuran kuntu atahannath biha." Perkara-perkara yang dulu zaman jahiliyah aku beribadah kepada Allah dengannya. Kaum jahiliyah kenal Allah. Kaum jahiliyah, khususnya jahiliyatul Arab, mereka kenal Allah. Mereka beribadah kepada Allah dan juga mereka beribadah kepada Lata, Uzza dan Manat. Dan kalau mereka beramal, mereka niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, beramal saleh. Tetapi karena dicampuri kesyirikan, maka gugur kan pahalanya. Lain asyrakta la yahbatana 'amaluk. Kalau engkau berbuat syirik, akan gugur amalan-amalanmu. Bagaimana ya Rasulullah? Kalau aku di zaman jahiliyah memiliki amalan saleh yang aku niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, seperti silah, menyambung silaturahmi, itaqah, memerdekakan budak, sedekah, memberikan sedekah. Fahalli fiha ajr, apakah aku mendapatkan pahala? Ini setelah masuk Islamnya. Qala Hakim, berkata Hakim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, aslamta ala ma salafa min khair. Engkau masuk Islam dengan apa yang telah lewat dari kebaikan-kebaikan. Engkau masuk Islam dengan semua kebaikanmu. Masuk Islam semua. Masya Allah. Ini fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya disebutkan sahihun kama fi silsilah ahadits as-sahihah oleh Syekh Al-Albani nomor 248. Adapun maknanya disebutkan di sini, pertama kalimat atahannas, maknanya ata'abbad. Sebagaimana dalam riwayat Isra, riwayat Rasulullah SAW mendapatkan wahyu pertama di Gua Hira, disebutkan atahannas atau tahannus. Aslam ala ma salafa min khair. Engkau masuk Islam dengan apa yang lewat dari amalanmu.
Ai iktasabta tiba'an jamilatan wa anta tantafi' bitilka tiba'. Engkau telah mendapatkan perangai yang baik. Dan engkau mendapatkan manfaat dari perangaimu yang baik dalam Islam. Wa takunu tilkal 'adah tamhidan. Dan itu akan menjadi tamhidan. Akan menjadi pondasi untukmu. Wa ma'unah, akan menjadi pertolongan ala fi'lil khair, atas perbuatan kebaikan. Artinya engkau masuk Islam dengan semua yang kau punya dari kebaikan. Artinya engkau sudah terbiasa dengan kebaikan, maka dalam Islam akan mudah untuk berbuat baik. Baik. Apa fikih hadisnya? Innal kafir idza fa'ala af'alan jamilah. Orang-orang kafir kalau beramal dengan amalan yang bagus, amalan yang baik, thumma aslam, kemudian masuk Islam, wa mat alal Islam, dan mati di atas Islam, maka akan dikumpulkan semua pahalanya, kebaikan-kebaikannya sejak zaman jahiliyahnya dia, yang ikhlas. Apakah mungkin orang kafir mengerjakan ikhlas? Mungkin. Dia masih suka berbuat syirik, tapi ketika dia bersedekah, dia niatkan ini untuk Allah Taala, aku pengen surga, maka yang itu ada nilainya kalau dia masuk Islam. Kalau dia tidak masuk Islam, maka tidak ada nilainya sama sekali. Ketika masuk Islam, ada nilainya. Dari dua sisi. Yang pertama, amalan-amalan yang tadi diniatkan untuk ibadah kepada Allah akan diterima sebagai ibadah pada Allah Ta'ala. Yang kedua, engkau dengan kebiasaanmu berbuat baik sejak jahiliyah, di dalam Islam akan lebih mudah. Dan itu masuk pada hadis yang lain. Apa itu? Bahwa an-nasu ma'adin. An-nas ma'adin. Khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam. Saya ulangi. An-nasu ma'adin. Manusia itu seperti barang tambang. Khiyarukum fil jahiliyah. Orang-orang yang istimewa di zaman jahiliyah akan istimewa pula dalam Islam. Khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam. Idza faqihu, kalau dia faqih. Idza faqihu. Kalau dia faqih, maka kepake. Pejuang hebat, ahli perang, ahli strategi di zaman jahiliyah. Seperti Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu. Maka ketika masuk Islam, maka dia masuk Islam dengan keistimewaan tadi. Menjadi sayfun min suyufillah. Menjadi pedang dari pedang-pedang Allah. Demikian pula yang sedang kita bahas sekarang. Di zaman jahiliyahnya dia sudah terbiasa dengan kebaikan. Menyambung silaturahmi, bersedekah, memerdekakan budak. Masya Allah. Penuh rahmat. Maka ketika masuk Islam, dia akan lebih mudah lagi. Karena dia sudah memang intinya orang baik. Barakallahu fikum. Apa tadi disebutkan oleh Nabi SAW? Ma'adin. Apa ma'adin? Hah? Ma'adin? Barang tambang. Digali dalam tanah, ketemu barang-barang tambang. Ada emas, ada perak, ada apa lagi? Ada batu mulia, ada batu apa lagi? Ada bacan. Hah? Bagaimana? Tadinya kotor, jelek, tertimbun tanah. Tapi ketika dikeluarkan, tetap berharga. Tetap berharga. Wah, ini emas. Yang ini perak. Yang ini tembaga. Yang ini besi. Yang ini bongkahan tanah. Nggak ada nilainya. Kan begitu. Barakallahu fikum. Sehingga ma'adin, barang-barang tambang tadi, khiyarukum fil jahiliyah. Kalau di zaman jahiliyahnya, ketika tertimbunnya, dia adalah emas. Maka ketika masuk Islamnya emas. Nggak berubah. Barakallahu fikum. Demikian pula yang tadinya memang orang baik, maka dia orang baik. Bagaimana kalau yang tadinya orang jelek? Masuk Islam jadi baik nggak? Kalau sudah jadi tabiat, sulit, susah. Tetapi kalau tidak menjadi tabiat, bisa dengan mudah berubah. Contohnya adalah munafiqin. Dia sudah jelek di zaman dia bersama Yahudi.
Ketika masuk Islam, ya tidak sungguh-sungguh. Karena memang dari dulunya dia pendusta, penjilat, apalagi sifat-sifat mereka para munafikin. Hanya mencari dunia. Maka ketika masuk Islam itu cari dunia juga. Na'udzubillah min dzalik. Tetapi kalau belum menjadi tabiat, biidznillah bisa berubah, jadi baik. Dengan dinasehati dengan ayat, dengan hadis, maka akan berubah jadi baik. Yang sulit kalau sudah menjadi perangai, sudah menjadi tiba. Tiba artinya tabiat. Sudah menjadi watak. Hati-hati. Biasanya yang demikian kalau sudah terlalu sering berbuat jelek, sudah jadi wataknya, maka itu sulit untuk berubah. Rasulullah SAW illa kecuali kalau Allah kehendaki. Illa ayyasha Allah. Kecuali kalau Allah kehendaki, bisa saja berubah orang kayak apapun. Tenang. Kembali kepada kita. Babu silatu dzirrahim al-musyrik wal hadiyah. Bab menghubungkan silaturahmi terhadap seorang yang masih musyrik. Dan bab hadiah. Qala Imam Bukhari rahimahullah, haddatsana Muhammad ibn Sallam. Qala akhbarana Abdah عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعنهما رأى عمر حلة سيراء. Berkata Ibnu Umar bahwasanya Umar melihat hullatan siyara, قال يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفود إذا أتوك. Membawa hullah, melihat sebuah kain yang bagus, maka Umar langsung berpikir untuk Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kalau kau beli baju ini, engkau pakai kalau sholat Jumat, dan kau pakai kalau ketemu tamu-tamu yang datang, wufud idza atauka. Falabistaha yawmal jum'ah. Faqala ya Umar, innama yalbasu hadhihi man la khalaqa lahu. Wahai Umar, sesungguhnya yang memakai seperti ini adalah orang-orang yang tidak mendapatkan bagian nanti di akhirat. Khalaq artinya nasib. Sepertinya hullah dari sutra. Nah. Thumma udiya lin Nabi sallallahu alaihi wasallam minha hulalun. Fa ahda ila Umar minha hullah. فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله بعثت إلي هذه وقد سمعتك قلت فيها ما قلت. قال إني لم أهدها لك لتلبسها إنما أهديتها إليك لتبيعها أو لتكسوها. Tiba-tiba Nabi mendapatkan hullah-hullah yang seperti itu. Maka Nabi kirimkan pada Umar sebagai hadiah. Maka Umar heran. Nabi tadi menyatakan yang memakai pakaian tersebut la khalaqa lahu, tidak mendapatkan nasib nanti yaumul qiyamah, enggak mendapatkan bagian yaumul qiyamah. Tapi sekarang aku diberi hadiah yang sama. Maka datang, ya Rasulullah, engkau utus seseorang untuk membawa hullah itu kepadaku. Wa qad sami'tuka, padahal aku telah mendengar engkau. Qulta fiha ma qult, engkau katakan padanya apa yang kau katakan tadi. Yani ya Umar, innama yalbasu hadhihi man la khalaqa lahu. Maka Rasulullah menjawab, inni lam uhdiha laka litalbasaha. Aku
tidak menghadiahkan kepada kamu untuk kamu pakai. Innama ahdaituha ilaika litabi'aha. Aku hadiahkan kepadamu adalah untuk kamu jual atau untuk kami pakaikan pada istrimu. Baik. Bolehkah sesuatu yang haram dipakai kemudian dijual? Menyujib. Bolehkah sesuatu yang haram buat kita? Ya sudah, kita jual saja karena haram. Yajuz? Am la yajuz? Fihi tafsil. Fihi tafsil. Ada rincian. Kalau haramnya mutlaqan, seperti daging babi atau apa lagi, maka tidak boleh dijual. Kalau diharamkan zatnya, maka diharamkan pula harganya. Innallaha idza harrama syai'an harrama thamanaha atau thamanahu. Bahwa Allah Subhanahu wa taala kalau mengharamkan sesuatu, Allah haramkan pula harganya. Artinya enggak boleh jual. Oh, ini haram, kita jual saja, kita dapat duitnya. Enggak boleh. Khamr haram, saya enggak minum, saya cuma jual. Enggak boleh. Itu kalau mutlakan. Tetapi kalau haramnya tidak mutlak, haram dipakai laki-laki, boleh dipakai perempuan. Seperti sutra, tidak boleh bagi laki-laki, boleh perempuan. Emas, nggak boleh bagi laki-laki, boleh bagi perempuan. Maka kalau engkau dikasih emas, wah ini haram buat saya, dibuang, jangan. Imma kamu jual, wa imma kamu pakaikan pada istrimu. Demikian pula hullah tadi, sutra tadi. Imma antabi'aha, kalau mau engkau jual, kau jual, atau engkau pakaikan pada familimu yang perempuan, istrimu atau anakmu yang perempuan. Fahdaha Umar li akhin lahu min ummihi musyrik. Ternyata Umar menghadiahkannya kepada seorang yang masih dari saudara ibunya yang masih musyrik. Saudara seibu, ya. Li akhin lahu min ummih, saudara dari ibunya yang masih musyrik. Alhamdulillah. Aina syahid? Apa yang menjadi dalil terhadap bab urusan silaturahmi dengan seorang musyrik dan hadiah? Tadi disebutkan bahwa Umar memberikannya kepada saudaranya yang masih musyrik. Padahal masih musyrik, tapi karena kerabat masih berhubungan silaturahmi. Dengan harapan tetap kalau mereka akan masuk Islam. Itu harus. Harapan tersebut harus. Dengan melihat bagaimana akhlaknya kaum muslimin, dengan melihat bagaimana mereka menyambung silaturahmi, dengan melihat bagaimana perangai-perangai kita yang baik, mudah-mudahan mereka akan masuk Islam. Nah, disebutkan di sini takhrijnya sudah lewat di nomor yang ke-26. Berarti terulang hadis ini. Iya. Hulatun sayara maknanya burdah yang dicampur dengan sutra, yang disulam dengan sutra. Ainul hadis. Sahih. Sahih Abu Daud. Nah. Babun ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum. Bab tentang perlunya mempelajari nasab. Dan ini berkait dengan apa yang sedang kita bahas, yaitu menyambung silaturahmi. Siapakah yang memang diperintahkan kita untuk menyambung silaturahmi? Itu akan diketahui dengan mengetahui nasab. Kamu itu turunan siapa, anak siapa, kakeknya siapa, sehingga kamu tahu, oh ini saudara
kakek saya, ini cucunya kakek saya, ini barakallahu fikum. Itu namanya nasab. Haddatsana Umar, qala Imam Bukhari rahimahullah, haddatsana Amr ibn Khalid qala haddatsana Attab ibn Bashir an Ishaq ibn Rashid an Az-Zuhri qala haddatsani Muhammad ibn Jubair ibn Mut'im anna Jubair ibn Mut'im akhbarahu annahu sami'a Umar. Jubair ibn Mut'im mendengar Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhu berkata, alal mimbar, berkata di atas mimbar, ta'allamu ansabakum, pelajarilah nasab-nasab kalian, thumma silu arhamakum, kemudian sambunglah silaturahmi kalian. Wallahi innahu la yakunu bainar rajuli wa baina akhihi syai' walau ya'lamu alladhi bainahu wa bainahu min dakhilatir rahim lauza'ahu dhalika an intihakihi. Demi Allah, kalau saja antara seseorang dengan saudaranya ada sesuatu, kalau dia tahu antara dia dengan laki-laki tadi ada hubungan dakhilatur rahim, ada hubungan silaturahmi, niscaya akan terhalang dia untuk melakukan hal-hal jelek. Terhalang dia untuk intihaku hurmatihi. Intihak artinya menjatuhkan kehormatannya, atau untuk menjatuhkan wibawanya, atau untuk merampas hartanya, atau untuk mendoliminya. Akan terhalang. Kenapa? Ini masih anak saudara saya, atau ini masih bibi saya, atau ini masih ini saya. Akan terhalang. Baik. Hadisnya yang ke-72, Hasanul Isnad, sanadnya hasan, dan dia sahih secara marfu'. Ta'allamu ansabakum, pelajarilah nasab-nasab kalian. Mana nasab? Ay min jihatil ab wal wal furu' wal usul wal sihriyah. Pelajari nasab-nasab kalian itu dari beberapa sisi. Pertama, pelajari saudara-saudara bapak. Siapa saudara bapak kalian? Ada berapa? Di mana saja dia? Dan punya anak berapa saja? Baik. Itu dari ab. Dari ibu. Berarti bibi-bibi kamu dari ibu. Ada berapa? Siapa saja? Siapa anak mereka? Wal furu', ke bawah. Siapa anak-anak mereka, turunan mereka, cucu mereka. Wal usul, ke atas, kakek, bapaknya kakek, bapaknya kakek. Nah, dan juga sihriyah. Sihriyah, hubungan musaharah, hubungan pernikahan. Oh, ini si saudara saya ini menikah dengan si fulan, keluarganya fulan masih ada kerabat. Ini nikah dengan ini, berarti masih misan, mindo, dan seterusnya. Nyambung semua. Sehingga ketika kenalan, kamu anak siapa? Ibni fulan. Dari bani apa? Bani fulan. Oh, berarti kamu saudaranya fulan. Iya, saya masih misan dengan dia. Kau dengan si fulan, nyambung. Oh, berarti kamu saudaranya si Anu. Berarti kamu teman saya juga. Karena si Anu itu teman saya. Engkau saudaranya teman saya. Nyambung. Sehingga barakallahu fikum, kada ada apa sesuatu, ini masih saudaranya teman saya. Kalau saya anu kan saya berbuat jelek kepada teman saya. Itu masih silaturahmi dengan temannya. Apalagi nyambung dengan dianya. Oh, berarti kamu masih saudara saya. Karena kakeknya kakek dia itu sesungguhnya adalah bapaknya bapak saya. Nyambung. Berarti kamu saudara saya. Barakallahu fikum. Ini di kalangan Arab masih budayanya berjalan. Artinya masih berlaku. Mereka selalu menanyakan nasab. Siapa? Anaknya siapa? Bininya siapa? Saudaranya siapa? Tapi sepertinya wallahu ta'ala alam di Indonesia ini kurang menjaga nasab. Kamu anak siapa fulan? Anaknya siapa? Maksudnya bapak kamu siapa? Gak tahu.
Kakeknya aja nggak tahu siapa. Apalagi saudaranya kakek. Kalau dia ketemu saudaranya kakek, dia nggak tahu sama sekali di jalan. Bahkan bisa berantem di pasar, dikira orang lain. Padahal itu adalah bapaknya atau di saudaranya, kakek dia. Yang sama dia, istilah mereka tidak batal wudu, masih saudara. Kenapa? Karena nggak ngerti, nggak paham sama sekali. Na'udzubillah, kalau kemudian satu bapak nggak tahu, bapaknya punya istri di sana, punya istri di sini, punya istri di sono. Ada 4 istrinya dan punya anak masing-masing. Nggak pernah tahu. Bapaknya nggak ngajarkan sama anaknya bahwa itu saudaramu satu bapak. Sampai ketemu di sekolahan, nggak tahu kalau itu adalah masih satu bapak. Seperti kejadian, na'udzubillah, sampai menikah, saudara sebapak, punya anak mati. Diberitahu oleh orang yang tahu itu saudara kamu sebapak, nggak peduli. Karena sudah kenapa gak dikasih tahu dari dulu? Sekarang saya sudah kadung cinta, saya nggak peduli. Na'udzubillah. Barakallahu fiikum. Ta'allamu ansabakum. Thumma silu arhamakum. Pelajari nasab-nasab kalian dan kemudian sambunglah silaturahmi kalian. Bagaimana menyambung silaturahmi kalau nggak tahu nasabnya? Kamu anak siapa? Anaknya siapa? Anaknya siapa? Siapa bapakmu, siapa kakekmu, siapa bapaknya kakek? Siapa kakek buyutmu? Tidak tahu. Bagaimana akan menyambung silaturahmi? Kepada paman-pamannya, kepada kakek-kakeknya, saudara-saudaranya kakek. Nah, dakhilatul rahim sudah terjemahkan tadi. Maknanya alaqatul qarabah, hubungan kerabat. Auza'ahu maknanya kaffahu, terhalang, tertahan. Mana'ahu. Intihak adalah naqadahu ahdallah. Intihak melanggar pelanggaran atau pelanggaran syariat atau pelanggaran hak Allah. Artinya dia berbuat dosa mendolimi orang tadi. Karena tidak kenal. Dikira orang lain. Kalau saja dia tahu itu saudaranya, kalau saja dia tahu itu masih familinya, dia nggak akan berbuat seperti itu. Ta'allamu ansabakum. Hadis kedua dalam bab ini ada 2 hadis. Haddatsana Ahmad ibn Ya'qub qala akhbarana Ishaq ibn Sa'id ibn Amr annahu sami'a abahu yuhaddits an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma annahu qala ihfadhu ansabakum. Kata Ibn Abbas, jagalah nasab-nasab kalian. Tasilu arhamakum, maka kalian bisa menyambung silaturahmi kalian. Fa innahu la bu'da birrahimi idza qarabat. Karena sesungguhnya tidak akan jauh dengan rahim jika dia didekatkan. Wa in kanat ba'idatan, walaupun dia sesungguhnya jauh. Wala qurba biha idza bu'idat, dan tidak ada yang dekat kalau dijauhkan, walaupun dia sesungguhnya orang dekat. Jadi paham? Saudara, kalau kita perlakukan seperti orang lain, ya jauh. Karena nggak kenal. Nggak kenal diperlakukan dengan seperti orang lain. Akhirnya ba'idat. Walaupun dia sesungguhnya kerabat dekat kamu. Bahkan bisa jadi mungkin saudara kandung. Mungkin. Cuma beda bapak saja. Tapi karena tidak dikenal dan tidak menyambung silaturahmi seperti orang lain, jadi jauh. Sebaliknya, walaupun jauh, sungguhnya dia jauh, tetapi karena dihubungkan dengan kerabat tadi, kemudian dihubungkan silaturahmi, jadi dekat. Ini bapak, tuh ada kakek, kakeknya punya saudara. Berarti apanya? Pamannya abimu, ya kan? Itu punya anak lagi. Sekian, anak itu menikah dengan si fulan. Si fulan itu memiliki anak. Setelah menikah dengan si fulan itu,
anaknya itu masih memiliki lagi saudaranya. Nah itu, apanya kamu itu? Sudah sulit disebutnya. Iya kan? Tetapi ketika kamu hubungan silaturahmi, oh ini masih kerabat saya. Jadi dekat. Merasa saudara, merasa famili. Padahal jauh. Tetapi yang dekat, terasa jauh. Yang tadi jauh, terasa dekat. Karena apa? Karena masalah menyambung silaturahmi dan mempelajari nasab. Mempelajari nasab. Nanti ujung-ujungnya saudara semua. Lah itu yang diharapkan. Ujung-ujungnya saudara semua. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Semua kalian dari Adam dan Adam dari tanah. Maka akan bersambung-sambung sanad nasab itu sehingga kalian akan memiliki sekian banyak saudara. Alhamdulillah. Wa kullu rahimin atiyatun yaumil qiyamah amama sahibiha, dan setiap orang yang punya hubungan silaturahmi akan datang yaumil qiyamah dengan saudaranya. Tashhadu lahu bisilah, dan masing-masing mempersaksikan dengan hubungan silaturahmi. Ya Allah, ini orang tidak menghubungi saya dan enggak pernah berhubungan silaturahmi. Atau sebaliknya, dipersaksikan kebaikan. Ya Allah, ini orang yang ahli silaturahmi. Masya Allah. Akan dikumpulkan dengan saudara-saudaranya yang masih punya hubungan silaturahmi dan mempersaksikan tentang keadaan orang-orang tersebut. Saling mempersaksikan apakah menyambung silaturahmi atau memutus silaturahmi. In kana wasalaha alaih wa alaihi biqati'ah in kana qata'aha. Kalau ternyata menyambung silaturahmi akan dipersaksikan wasalaha. Ya Allah, dia menyambung silaturahmi. Wa alaihi biqati'ah, dan akan dihukumi, dipersaksikan bahwa ini orang memutus silaturahmi. In kana qata'aha, kalau memang memutus silaturahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa hadis akhadna al-yawm? 1, 2, 3, 4. Arba'ata ahadith. Aqal min ams. Lakin alaikum 9. Sahih? Naam, alaikum 4 al-yawm. Wa alaikum dayn 5 ahadith. Wal majmu' 9 ahadith.